Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai anaknya untuk menjadi orang yang memegang janji. Apakah orang yang memegang janji itu? Yaitu ia hanyalah seorang yang memilih untuk tetap berfokus pada Tuhan dan janji-janjinya. Jika kita mencoba melakukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, orang-orang yang tidak sepakat pada akhirnya akan menghampiri kita. Mereka mungkin mengejek kita, menyebabkan atau menyebarkan rumor tentang kita, atau bahkan mereka akan mengancam kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, tetapi jangan kita berfokus pada orang-orang yang tidak sepakat atau bahkan pada masalah kita, tetapi berfokuslah kita pada Tuhan, pada janji-janjinya, dan jadilah orang yang memegang janji. Firman Tuhan memberitahu kita bagaimana Yesus menanggapi kritik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sebaliknya, ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika seorang yang tidak sepakat menghampiri kita, jangan kita menggosipkannya kepada rekan kerja atau teman yang lain. Sebaliknya, kita percayakan diri kita kepada Tuhan dan janji-janjinya. Berdoalah, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Aku tahu Engkau mempunyai rencana untuk hidupku. Dan aku akan tetap percaya kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Raja Daud mengatakannya di dalam Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, jadi aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, tetapi itu tidak akan merugikan kita. Kita tidak akan membutuhkan persetujuan orang lain untuk kita bahagia. Kita akan bahagia sesuai dengan pilihan kita. Kita tidak membutuhkan persetujuan dari orang tua, dari saudara kandung, atau dari teman kita. Tuhan menyertai kita. Dan hanya pendapat Tuhan yang penting bagi hidup saudara dan saya. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, Daud menulis, aku menyimpan janji-janjimu dalam lubuk hatiku. Daud tahu bahwa ketika dia menghadapi kritik, dorongan terbesarnya adalah untuk terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Itu sebabnya dia menghafal janji-janji itu dan sering mengingatkan dirinya sendiri. Di saat-saat putus asa, Daud berpegang teguh pada apa yang dia yakini. Keyakinan yang benar akan Tuhan, karena Tuhan telah mengatakannya. Itulah yang perlu kita lakukan. Berhentilah kita menyimpan dalam pikiran kita semua hal negatif yang menghampiri kita. Sebaliknya, jadikan kita orang yang selalu memegang janji Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan, kita hafalkan, dan kita akan mampu untuk mengingatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami supaya kami sungguh hanya berfokus kepada Tuhan. Mengingat akan janji-janji Tuhan dan meneguhkan perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.